Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hairunisa dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga, semester 5, kelas KPHB. Di sini saya akan sedikit mengulas dan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia tentang pelindasan Afan Kurniawan. Afan Kurniawan hanyalah seorang pengantar membawa pesanan di tengah hiruk pikuk kota. Bukan orator, bukan provokator, tapi tubuhnya dilibas serat milik aparat. Bara kuda besi itu melaju, seakan nyawa rakyat tak ada harga. Aparat seharusnya pelindung rakyat, tapi justru menjadi monster di jalanan, melumat yang tak bersalah. Rakyat bertanya, siapa sebenarnya yang mereka jaga? Aspal basah oleh luka, bukan hanya luka seorang driver, tapi luka hati rakyat yang telah lama koyak. Kami marah karena pelindung berubah jadi penindas, marah karena amanah dijual murah, marah karena nyawa rakyat selalu diperlakukan remeh. Rakyat sudah lama sabar, tapi kesabaran punya batas, dan darah yang tumpah di aspal adalah bukti pengkhianatan. Afan adalah cermin betapa nasib bisa hancur seketika oleh kesemenangan yang punya kuasa. Afan bukan hanya nama, ia adalah wajah kita yang setiap hari bisa saja dikilas hanya karena kalian lupa bahwa seragam bukan tameng untuk lindas. Ingat, seragam tak abadi, tapi luka rakyat akan hidup selamanya. Dan dari darah di jalan itu, rakyat bersumpah tak akan diam, tak akan lupa. Dari ulasan cerita tadi, muncul banyak pertanyaan. Di antaranya, yang pertama, bagaimana prinsip HAM universal mengenai kasus Afan Kurniawan? Yang kedua, bagaimana sih pandangan Islam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ini? Yang ketiga, aturan apa saja sih yang dilanggar? Terus, yang keempat, apa aja faktor yang melatar belakangi terjadinya pelindasan Afan Kurniawan, dan bagaimana dampak yang diakibatkannya? Dan yang terakhir, bagaimana solusi dan refleksi dari pelanggaran HAM tersebut? Mari kita bahas pertanyaan pertama. Bagaimana sih prinsip HAM universal mengenai kasus Afan Kurniawan? Kasus Afan Kurniawan memperlihatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam UDHR. Afan seorang pengemudi ojek online yang tidak ikut demonstrasi, tetapi Afan tewas setelah ditabrak kendaraan aparat. Hal ini menunjukkan pelanggaran pasal 3 UDHR, yaitu hak atas hidup dan keamanan pribadi, karena negara gagal melindungi warganya dari tindakan aparatnya sendiri. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar prinsip perlakuan manusiawi karena penggunaan kekerasan yang tidak berdasar terhadap warga sipil. Proses hukum yang berjalan pun menimbulkan kritik karena dianggap tidak transparan dan berpotensi menimbulkan impunitas, sehingga hak atas keadilan pasal 8 dan kesetaraan di hadapan hukum pasal 7 dipertanyakan. Secara keseluruhan, negara berkewajiban menegakkan keadilan, mengusut kasus secara terbuka, dan memastikan aparat yang melakukannya atau terlibat diproses tanpa pengecualian agar hak-hak korban dan keluarganya benar-benar dipulihkan
dan supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sih pandangan Islam terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada kasus Apan Kurniawan ini? Pandangan Islam terhadap kasus Apan Kurniawan sangat jelas. Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang warga yang tidak bersalah adalah bentuk kezaliman yang dilarang keras dalam syariat. Islam memandang hak hidup sebagai hak paling mendasar. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh manusia. Artinya, negara maupun aparat tidak boleh merampas nyawa rakyat kecuali dengan dasar hukum yang sah dan adil. Dalam Maqasid Syariah juga dijelaskan perlindungan jiwa, hifzu an-nafs, dan keadilan al-adl menjadi tujuan utama hukum Islam. Ketika aparat disuruh menjadi pelaku kekerasan, maka itu bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia saja, tetapi juga pelanggaran moral dan hukum agama. Islam juga menolak penyalahgunaan kekerasan dan menuntut keadilan hukum tanpa pandang bulu, seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mengadili pejabat yang menzalimi rakyatnya. Karena itu, menurut Islam, negara wajib mengusut kasus ini secara adil, menghukum pelaku serta memulihkan hak-hak korban. Membiarkan pelanggaran seperti ini tanpa pertanggungjawaban berarti membiarkan kezaliman berkembang, yang mana ini adalah sesuatu yang sangat ditantang dalam ajaran Islam. Pertanyaan yang ketiga, aturan apa aja sih yang telah dilanggar? Dalam kasus Apan Kurniawan, tindakan aparat jelas melanggar Kode Etik Polri, khususnya Perpol nomor 7 tahun 2022 yang mewajibkan polisi bertindak profesional dan tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Secara hukum nasional, peristiwa ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, karena negara gagal melindungi hak hidup dan rasa aman warganya. Indonesia juga terikat pada prinsip hak asasi manusia internasional melalui UDHR, sehingga penggunaan kekuatan oleh aparat harus proporsional dan tidak membahayakan warga yang tidak terlibat. Yang keempat, apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya pelindasan Apan Kurniawan dan bagaimana dampak yang diakibatkannya? Kasus Apan Kurniawan dipicu oleh kerusuhan saat demo di sekitar gedung DPR, di mana aparat menggunakan kendaraan taktis tanpa memastikan keamanan warga sipil. Apan yang hanya bekerja sebagai ojek online dan bukan peserta demo menjadi korban karena tidak ada pemisahan yang jelas antara massa aksi dan warga biasa. Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah lemahnya prosedur pengamanan, dugaan rendahnya profesionalisme aparat, dan kekhawatiran akan impunitas. Terus, dampaknya meliputi hilangnya nyawa seorang warga tak bersalah, trauma bagi keluarga dan komunitas diver, serta memperburuk kepercayaan publik terhadap aparat negara. Kasus ini juga memicu protes dan tuntutan reformasi sistem pengamanan serta pertanggungjawaban aparat. Dan yang terakhir, bagaimana sih solusi dan refleksi dari pelanggaran hak asasi tersebut? Solusi yang perlu dilakukan dalam kasus Apan Kurniawan ini adalah membentuk tim investigasi independen
menindak aparat yang bersalah melalui proses hukum yang transparan, serta memperbaiki prosedur pengendalian massa agar tidak membahayakan warga yang tidak terlibat. Negara juga harus memberikan kompensasi dan pemulihan kepada keluarga korban, serta memperkuat pendidikan hak asasi manusia bagi aparat agar kejadian serupa tidak terulang. Refleksinya, kasus ini menunjukkan bahwa keamanan negara tidak boleh mengabaikan keselamatan warga sipil. Hak hidup adalah hak paling dasar dan hukum hanya berarti jika benar-benar diterapkan tanpa tebang pilih. Peristiwa ini seharusnya menjadi dorongan nyata untuk reformasi aparat dan sistem pengawasan publik, bukan sekedar kasus yang hilang dari perhatian. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.